Siang. Selamat datang Bu, silakan duduk dulu. Oke Bu, sudah nyaman? Ya, Bisa pakai Bu sambil saya tanya juga. Ibu ada perlu apa ya? Apa yang bisa saya bantu? saya ingin cari obat untuk suami saya karena air seninya itu sekarang berubah warna jadi coklat. Apa suami Ibu ada melakukan pengobatan akhir-akhir ini? Ya, Oh, mungkin itu karena efek samping dari obat yang digunakan suami Ibu. Begini aja Bu, apa Ibu bersedia melakukan konseling dengan saya hanya makan waktu beberapa menit agar masalah ini dari Ibu lebih paham juga? boleh. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu, saya apoteker Nadia Namadita Sinaga. Saya sekarang bertugas di apotek ini. Dengan siapa saya berbicara Bu? Ibu Hilda. Bu Hilda. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi data. Apakah Ibu bersedia? Ya, Jadi yang pertama, berapa usia suami Ibu sekarang? 45 tahun. 10 tahun. Berat badan dan tinggi badannya bagaimana Ibu? Berat badannya tuh sekarang 33, tinggi badannya 155. Sekarang Ibu sama suami beralamat di mana? Bilal. Alhamdulillah, oke. Mohon maaf Bu, apa suami Ibu merokok atau mungkin mengkonsumsi alkohol? Rokok iya, tapi konsumsi alkohol tidak. Apa suami Ibu punya riwayat alergi atau mungkin riwayat penyakit? Tidak ada. Cuma 3 hari yang lalu kami konsultasi ke dokter. Dokter menyatakan suami saya kena positif TBC, malnutrisi, dan kena anemia. Lalu ada lagi Bu keluhannya? Kalau di rumah tuh dia merasa nyeri sendi sama kesemutan. Oke. Apa dokter sudah menjelaskan dengan mengenai dosis, cara pakai, dan cara menggunakan sampai efek samping dari obat suami Ibu? Dosis sama cara pakai udah dijelaskan, tapi kalau efek sampingnya belum. Oke, saya jelaskan langsung saja ya Bu ya. Tadi Ibu meminta obat untuk mengatasi urin coklatnya suami Ibu. Itu merupakan efek samping dari salah satu kandungan dari obat suami Ibu, silipapicin namanya. Jadi itu bukan suatu yang perlu diobati dan tidak perlu dikhawatirkan. Itu merupakan buangan dari silipapicin. Jadi Ibu sama suami tetap pantau dia mengkonsumsi obatnya dengan rutin ya Bu ya. Jadi itu aman-aman aja. Mengenai suami Ibu yang sering kesemutan dan nyeri sendi, itu juga merupakan efek samping dari satu kandungan di obat TBC juga namanya isoniazid. Jadi dia bisa menyebabkan sel tubuh kita lebih kurang vitamin B6-nya. Itulah yang menyebabkan kesemutan dan nyeri sendi. Jadi saya sarankan, karena suami Ibu lagi masa pemulihan TBC ini, lagi pengobatan, saya sarankan minum multivitamin dan juga antioksidan seperti lesikol ini. Dia bisa juga menjaga dan memberikan fungsi hati dari suami Ibu, jadi membantu agar lebih sehat. Di sini juga ada kandungan vitamin B6 di lesikolnya, jadi sekalian saja untuk mengatasi kesemutan dan nyeri sendi yang si suami Ibu alami. Kemudian saya juga sarankan untuk minum sangobion. Ini suplemen penambah darah, jadi bisa mengatasi anemia suami Ibu, jadi nggak gampang lemas lagi. Dan juga ada vitamin C di dalamnya Bu, jadi sudah komplit ya Bu ya. Oh iya. Mungkin Ibu bersedia membelinya. Berapa harga obat tersebut? Kalau harganya 120.000 untuk lesikol, tapi kalau yang sangobion 20.000. Apa Ibu keberatan? Apa ada obat alternatif lain? Obat alternatif lain yang mana Bu? Yang lesikol ya? Kalau Sikol soalnya harganya kan mahal. Oke, yang lesikol saya sarankan ada alternatif lain namanya Epatin. Itu juga sama fungsinya untuk memelihara fungsi hati dan membantu mengatasi malnutrisi dan juga mengatasi kesemutan dari suami yang Ibu alami. Itu harganya hanya 35.000 Bu. Apa Ibu masih keberatan? Oh iya, saya ambil itu aja. Oke, saya siapkan dulu obatnya ya Bu. Ini Ibu sangobionnya diminum 1 kali 1 hari pada setelah makan, bisa malam hari pagi hari ya. Jadi satu lagi ini ada si Epatin. Ini 2 kali 1 hari 1 tablet setelah makan juga pada pagi hari dan malam hari. Terus mengenai obat yang biasanya diminum rutin ya Bu, agar jangan terputus, agar tidak perlu mengulang lagi dari awal pengobatannya. Lalu pisahkan juga makan suami Ibu dari yang lainnya, dicuci dengan bersih agar tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian kurangi merokoknya ya Bu ya, biar tidak memicu semakin banyak batuknya. Dan
kalau bisa kurangi aktivitas keluar, karena ini lagi musim pandemi, suami ibu berpotensi lebih terkena mudah menularnya. Dan kemudian pakai masker kalau memang mengharuskan keluar ya Bu ya. Apa Ibu ada pertanyaan lagi? Oh begini, kalau obat TBC-nya habis apa bisa dibeli lagi gitu? Oh tidak bisa Bu. Jadi kalau misalnya mau habis obat TBC-nya, Ibu mesti ke puskesmas lagi, konsultasi ke dokter, karena dokter perlu tahu bagaimana perkembangan suami Ibu. Jadi dia bisa menentukan selanjutnya ini bagaimana obat yang akan digunakan. Jadi nggak bisa sembarangan ya Bu ya, dan jangan terputus nanti Ibu mengulang obatnya lagi, suami Ibu mengulang obatnya lagi. Kemudian kalau suplemennya mungkin masih bisa Ibu beli sendiri kalau misalnya tidak mau habis. Nanti Ibu juga konsul ke saya, kasih tahu bagaimana apa kata dokter yang selanjutnya. Apa Ibu masih ada pertanyaan? Oh sudah cukup. Ya, boleh saya minta Ibu mengulangi lagi apa yang sudah saya jelaskan? Oh ini untuk dosis obatnya, untuk dosis obat TBC-nya harus diminum secara teratur dan tidak boleh terputus. Terus untuk sangotionnya diminum 1 kali 1 malam hari. Terus untuk suplemennya 2 kali 1 pagi dan malam. Terus untuk alat-alatnya harus dipisahkan, alat-alat makannya itu supaya tidak tertular. Kalau keluar rumah harus pakai masker dan istirahat yang cukup. Baik ya Bu, sudah benar ya Bu ya. Jadi jelas semuanya ya Bu ya. Jadi Ibu bisa hubungi saya kalau misalnya perlu. Pembayarannya akan dikasih saja ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Semoga sembuh ya Bu. Terima kasih. Ya sama-sama Bu.